Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten. Kali ini dalam episode Akik Kelabang Sayuto. Buat sobat semua, selamat menikmati. Salam budaya. Untuk mencapai maksudnya itu, Lowo Ijo meloncat mundur beberapa langkah dari lawannya. Cepat kilat tangannya mengambil sebuah kantong kecil, diikat pinggangnya. Segera cincin pemberian gurunya itu dikenakan di jari tangan kanannya. Tampaklah bahwa cincin itu bermata batu akik merah menyala. Itulah batu akik yang dinamakan Kelabang Sayuto. Bentuk akik Kelabang Sayuto tidaklah seperti kebiasaan batu-batu akik yang diasah halus, tetapi batu ini permukaannya kasar dan bahkan bergerigi tajam. Maiso Jenar tertegun melihat lawannya mengenakan cincin. Pasti itu bukan sembarang cincin, tetapi belum lagi ia sadar benar Lowo Ijo telah meloncat menyerangnya dengan garang. Lowo Ijo telah mengerahkan segenap sisa tenaganya yang terakhir. Maiso Jenar terkejut diserang secara demikian. Lowo Ijo ternyata tidak lagi mempergunakan perhitungan, melainkan asa saja ia membenturnya. Cepat kilat Maiso Jenar menghindar ke samping. Tetapi seperti orang gila, Lowo Ijo menerjangnya kembali. Demikian terjadi beberapa kali. Dalam keadaan yang demikian, sebenarnya banyaklah kesempatan bagi Maiso Jenar untuk memukul Lowo Ijo. Meskipun demikian, ia masih belum mempergunakan kesempatan itu, sebab ia masih ingin mengetahui latar belakang dari tindakan-tindakan Lowo Ijo yang aneh itu. Sebagai seorang yang telah banyak makan garam, seharusnya Lowo Ijo tidaklah kehilangan akal sampai sedemikian itu. Tetapi Maiso Jenar tidak mempunyai kesempatan untuk banyak menduga-duga maksud lawannya, sebab Lowo Ijo merangsang semakin hebat, sehingga akhirnya terpaksa Maiso Jenar melayani pula dengan segenap tenaganya. Maka pertempuran itu menjadi semakin seru dan aneh. Gerak Lowo Ijo menjadi semakin liar dan seolah-olah membabi buta, namun tidak kurang pula berbahayanya. Akhirnya Maiso Jenar tak dapat lagi menahan dirinya, mengalami tekanan yang gila, kasar dan liar itu. Karenanya ketika ia melihat suatu kesempatan, maka segera ia meloncat maju dan dengan gerakan yang dahsyat ia menghantam pelipis lawannya. Melihat serangan yang demikian hebatnya, Lowo Ijo sama sekali tak berusaha menghindarkan diri. Memang kesempatan yang demikianlah yang ditunggunya. Setelah sekian lama, ia berusaha membentur tubuh lawannya, tetapi belum berhasil. Dengan mengerahkan segala sisa tenaganya yang ada, Lowo Ijo melawan dengan sebuah pukulan yang dahsyat pula, menghantam tangan Maiso Jenar. Maka terjadilah suatu benturan yang mengerikan. Mulutnya menyeringai menahan sakit, seolah-olah menjalar ke seluruh bagian tubuh. Sendi-sendi tulangnya seakan-akan copot dari sambungannya. Sesaat pandangannya jadi kabur berputar-putar. Sementara itu mereka yang menyaksikan perkelahian dahsyat itu
darahnya serasa berhenti mengalir ketika mereka melihat keadaan Maesha Jenar. Mereka menyaksikan suatu keadaan yang tak terduga-duga. Pada saat terjadi benturan, tubuh Maesha Jenar tergetar hebat sehingga ia terlempar beberapa langkah dan jatuh terguling pula. Ketika Maesha Jenar berusaha untuk meloncat berdiri, tiba-tiba tangan kanannya terasa pedih tak terhingga. Ketika ia mengamati tangan itu, ternyata terdapat sebuah goresan kecil. Itulah luka akibat batu akik kelabang Sayuta. Seterusnya, tidak hanya rasa perih itu saja, tetapi tiba-tiba mengalirlah rasa dingin yang seakan-akan menjalar menurut peredaran darahnya ke seluruh tubuh, sehingga tubuhnya menjadi gemetar dan seakan-akan beku. Wajah Maesha Jenar segera berubah menjadi pucat seputih mayat. Jakasaka yang selama itu dengan enaknya melihat perkelahian itu menjadi keheran-heranan juga menyaksikan akibat dari benturan itu. Lama sekali tidak menduga bahwa Maesha Jenar sedemikian gagahnya yang sudah bertempur hampir sehari penuh dapat dirobohkan justru pada saat ia menyerang dan dibalas dengan sebuah serangan pula. Para pengawal rombongan yang merasa telah mendapat perlindungan dalam melakukan tugasnya melihat kejadian itu dengan hati yang remuk. Pemimpin pengawal dengan tidak menghiraukan keselamatan diri segera meloncat mendekati Maesha Jenar yang masih terduduk dan menggigil hebat. Segera pemimpin pengawal itu berjongkok di samping Maesha Jenar sambil meraba-raba tangannya. Tetapi ketika menyentuh tangan Maesha Jenar itu, alangkah terperanjatnya. Tangan itu dingin seperti beku dan beberapa tempat tampaklah semacam bisul-bisul yang baru tumbuh. Segera pemimpin pengawal yang tua dan berpengalaman itu mengetahui bahwa tubuh Maesha Jenar telah terkena racun yang mengerikan. Maka segera ia dapat memastikan bahwa racun ini pasti berasal dari cincin yang dipakai oleh Lowoijo yang bermata batu akik merah menyala yang bernama kelabang Sayuta. Sejenak kemudian Lowoijo perlahan-lahan dapat menguasai dirinya. Meskipun masih agak pening, ia sudah dapat berdiri tegak. Maka ketika ia melihat Maesha Jenar terduduk di tanah dengan wajah yang pucat, ia menjadi bergembira. Dan tiba-tiba terdengarlah suara tertawanya yang menakutkan seperti suara hantu yang memanggil-manggil dari lubang kubur. Semua yang mendengar suara itu tegaklah bulu romanya. Kekalahan Maesha Jenar berarti nyawa mereka akan lenyap. Sebab Jakasaka telah mengambil keputusan untuk menghilangkan jejak penculikannya. Hati pengawal tua yang menahan tubuh Maesha Jenar yang lemas itu juga berdebar. Ia menjadi sangat sedih, bukan karena takut menghadapi kematian yang sudah membayang di matanya, tetapi hatinya menjadi pedih sekali bahwa kemungkinan besar jiwa Maesha Jenar, seorang pahlawan yang tanpa menghiraukan dirinya sendiri, telah berusaha menyelamatkan rombongan yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya, tak akan tertolong lagi. Lebih-lebih ketika diingatnya bahwa Lowoijo telah melakukan perbuatan yang curang dan keji
dengan mempergunakan racun yang keras sekali untuk menumbangkan lawannya. Maka hati pengawal tua itu serasa menyala dibakar oleh kemarahan. Ia sudah mengambil keputusan untuk melawan sampai mati, seperti serangga menjelang api. Tetapi ketika ia akan bangkit dan melawan dengan mengamuk sejadi-jadinya, tiba-tiba terasa hawa yang hangat mengalir dalam tubuh Maesha Jenar. Maesha Jenar terkejut, tetapi ia tetap menahan dirinya. Hawa yang hangat itu ternyata mengalir semakin deras dan bahkan hampir mencapai titik panas tubuh yang wajar. Timbullah berbagai pertanyaan dalam dirinya. Apakah yang akan terjadi dengan Maesha Jenar ini? Sebentar kemudian bahkan panas itu dengan cepat naik melampaui batas panas tubuh yang biasa. Hal ini menjadikan pengawal tua itu semakin bingung. Apalagi sampai sekian lama, Maesha Jenar sendiri seolah-olah pingsan dan tidak bergerak sama sekali. Memang Maesha Jenar pada saat itu sedang kehilangan tenaga. Batu akik kelabang sayuto itu mempunyai kekuatan mirip dengan bekerjanya racun. Bahkan hampir sekuat racun bisa ular gundala wereng, sehingga tubuh yang dikenainya meskipun hanya segores kecil akan menjadi bengkak-bengkak seperti ditumbuhi oleh beribu-ribu bisul. Kemudian tubuh itu akan lemas dan mengalami kelembuan menyeluruh, dan akhirnya disusul dengan kematian dalam waktu yang singkat. Ketika kekuatan akik kelabang sayuto itu sedang bekerja di dalam tubuh Maesha Jenar, dengan mengikuti peredaran darah, tiba-tiba terjadilah suatu benturan yang dahsyat di dalam tubuh itu. Sebab pada saat itu, ketika tersentuh rangsangan dari luar, bisa ular gundala seto yang ada dalam tubuhnya mulai bekerja pula. Dalam pergolakan itu timbullah panas, sehingga tubuh Maesha Jenar menjadi melampaui titik panas yang wajar. Bisa ular gundala seto mempunyai khasiat yang luar biasa. Lebih-lebih ular ini adalah senjata Wisnu untuk melawan Kala, lambang dari keangkara murkaan. Maka sedikit demi sedikit bisa ular gundala seto yang memang sudah ada di dalam tubuh Maesha Jenar itu mendesak lawannya, menawar racun akik kelabang sayuto. Dengan demikian tubuh Maesha Jenar menjadi berangsur-angsur pulih kembali. Meskipun demikian, Maesha Jenar adalah orang yang cerdik. Ia tidak segera menunjukkan keadaan itu, sebab apabila sampai diketahui bahwa ia berangsur-angsur baik, tidak mustahil Lowo Ijo akan segera bertindak membinasakannya sekaligus. Dalam hal yang demikian, ia masih saja berpura-pura tidak sadarkan diri dan membiarkan tubuhnya ditahan oleh pengawal tua itu. Lowo Ijo dengan dada menengadah memandang tubuh Maesha Jenar. Matanya memancarkan kepuasan hatinya. Ia tertawa berkepanjangan sampai Joko Soko membentaknya. "Hai kelelawar hijau yang busuk, jangan kau tertawa demikian. Aku bisa jadi pening mendengar suaramu yang memuakkan itu." Tetapi Lowo Ijo sama sekali tak mendengarnya. Ia sedang menikmati kemenangannya. "Soko, lihatlah orang ini yang diagung-agungkan oleh prajurit Demak. Di sini ia menjumpai kematian sedemikian nistanya, dan tak seorang pun akan sempat menguburnya.
apalagi dengan suatu upacara keprajuritan diiringi dengan tunggul-tunggul dan panji-panji, sebab orang-orang lain pun segera akan mengalami nasib yang sama karena tanganmu, kata Lowoijo. Joko Suko merasa diperingatkan akan tugasnya. Segera ia pun tersenyum aneh, sedangkan matanya yang redup membayangkan tuntutan maut yang mengerikan. Bagus, Lowoijo, kita akan sama-sama menikmati kemenangan, dan tak seorang pun dapat menahan aku membawa gadis cantik itu pulang ke Nusa Kambangan, jawab Joko Suko. Tapi sebentar kemudian kepuasan mereka dipecahkan oleh suatu kenyataan yang sangat aneh bagi Lowoijo. Tak pernah seorang pun yang dapat melepaskan diri dari kematian apabila tubuhnya tergores sedikit oleh Aji Klabang Sayuto. Tetapi apa yang disaksikan sekarang adalah sama sekali tidak masuk akal. Demikianlah ketika Maiso Jenar merasa bahwa tubuhnya telah pulih kembali, segera dengan kecepatan gerak laksana kilat penyambar, ia meloncat dan tahu-tahu ia sudah berdiri di hadapan Lowoijo. Semua yang menyaksikan hatinya tercekam, seperti melihat mayat yang bangun dari kubur. Bahkan mereka seolah-olah melihat diri mereka sendirilah yang karena pertolongan Tuhan Yang Maha Esa telah dibebaskan dari daerah mati. Maiso Jenar di samping rasa syukur yang tak terhingga bahwa lantaran sahabat karibnya Ki Ageng Selo, ia telah menerima anugerah Tuhan yang telah membebaskannya dari pengaruh segala macam bisa. Namun ia juga menjadi marah, bukan kepalang kepada Lowoijo.